Aku harus yang pertama sampai di sana. Pos keamanan tempat kediaman Ketua Lembah Dewa Obat, kami mohon dia keluar dari persembunyian. Aku satpam kecil, hidup santai dan bebas. Siang hari pamit sama pemilik properti. Malam hari selamat tidur sama cewek cantik. Ketua lembah ada di depan, tidak boleh biarkan wanita dari keluarga Wang mendapatkan kesempatan lebih dulu. Ketua Lembah. Wah, badan cewek cantik memang menarik ya. Ketua Lembah. keluarga Wang dari ibu kota, keluarga dari Hachan, keluarga kau dari Changdi, keluarga dari Hachan. Dengan hormat memohon Ketua Lembah Dewa Obat keluar dari persembunyian. Aku sudah bersembunyi sampai ke tempat ini, masih juga kamu temukan. Mohon Ketua Lembah jangan marah. Cepat bicara, ada urusan apa? Yekian dari keluarga Hachan, dengan khusus menawarkan 100 miliar uang tunai. Memohon Ketua Lembah keluar dari persembunyian. Ketua Lembah, ini wanita dari keluarga Wang ibu kota, bersedia menawarkan 1000 miliar uang tunai, 10 perkebunan mewah. Dan Yan Ran dengan rela hati menjadi pelayanmu. Melayani kamu setiap saat. Mohon Ketua Lembah mau keluar dari persembunyian. Keluarga Kiao Changdi dan keluarga dari Hachan juga. Cukup, berhenti. Aku cuma mau bersembunyi di kota ini, jadi satpam kecil yang hidup bahagia. Aku sama sekali tidak mau terlibat urusan kalian, cepat pergi dari sini. Ketua Lembah, aku. Cepat pergi dari sini. Aku tidak mau karena hal ini. Masalah yang bahkan bisa ditebak dengan jari kaki. Mengganggu kehidupan tenangku. Halo. Ketua Lembah, bawahan sudah menemukan 5 kakakmu ketika kamu masih di panti asuhan. Dan kakak ketemu kamu, Yewan R. Kemungkinan sedang dalam masalah besar sekarang. Apa? Permisi para cewek, aku ada urusan mendadak. Ketua Lembah mau kemana? Aku punya mobil bisa antar kamu. Aku tidak suka kamu. Jangan ganggu aku lagi. Wan R, aku tahu kamu sebelumnya menolakku. Karena pikir niatku tidak cukup tulus, lihat sekarang nih. Apakah ini cukup romantis dan cukup tulus? Ini tidak ada hubungannya dengan niat. Aku sudah bilang kita tidak cocok. Wan R jangan malu, aku tahu kamu sebenarnya suka aku. Cintaku padamu benar-benar tidak akan pernah berubah seumur hidup. Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang aneh yang tidak paham bicara manusia begini? Ya Tuhan, tolong kirimkan seseorang untuk menyelamatkanku. Wah, sangat romantis. Tidak menyangka keluarga Wu keluarga bangsawan top ibu kota. Ternyata putra kedua Wu Jie begitu tergila-gila pada Xiao Ye kita. Tuanmu begitu romantis, juga begitu setia. Sungguh pria idamanku. Kalau aku Xiao Ye, pasti langsung ku terima. Wan R, jadilah padaku. Lihat deh inti bunga mawar ini, dan bunga ini. Seperti hatiku, tak tergoyahkan. Seharusnya di sini. Terima dia. Terima dia. Apa yang terjadi di sini? Kak, ada masalah ya? Cantik, paketmu, tolong tanda tangan. Wu Xiao, cintamu ternyata tidak begitu kokoh ya? Dijejak langsung hancur. Kamu muncul dari mana? Kakak, mulutmu lebih bau dari kain kaki nenekku. Ih, bau banget. Kamu lewat situ, nggak lihat ada barang di lantai? Ini kan area publik? Kupikir itu sampah di lantai. Langsung cek. Bocah kurang ajar, berani main-main denganku. Cari mati ya? Kakak, aku cuma bantu bersihkan sampah aja kok. Gak perlu sampai sungkem gini kan? Kalian bertiga masih bengong aja. Serang dia. Saudara-saudara, maaf ya, aku gak sengaja. Wu Xiao, orang ini agak aneh sih. Jago bertarung, terus? Aku Wu Xiao, sekali perintah. Ratusan bahkan ribuan orang langsung datang. Nanti jangan sampai kamu menangis meraung-raung, berlutut minta ampun. Oh ya? Kalau gitu, aku harus manfaatkan sekarang. Untuk bertarung sepuasnya. Ye Wan R, aku pasti akan mengejarmu. Dan kamu, bocah brengsek. Lain kali ketemu,
Aku buat kamu lebih menderita dari mati. Kak, hati-hati. Kamu teriak-teriak apa? Walau hari ini kamu membantuku menyelesaikan masalah besar, Satpam. Tapi adik adalah orang paling penting bagiku. Dulu di panti asuhan Yang Cheng, kan kita berdua kakak beradik. Semua orang tahu aku dari panti asuhan. Jangan kira dengan begini kamu bisa merayuku. Kak, aku benar-benar adikmu. Dari waktu kita berpisah sampai sekarang. Sudah 15 tahun. Aku benar-benar bukan penipu. Omonganmu anak 3 tahun aja nggak percaya. Mau menipuku? Kak, ini foto kita waktu itu. Ini. Kamu benar-benar adik? Iya, aku, Kak Wan R. Kamu benar-benar adik kecil. Akhirnya ketemu juga kamu. Selama ini kamu pergi kemana sih? Kak Wan R, ceritanya panjang. Dulu ada seorang wanita tua yang sangat cantik. Bilang tulangku istimewa, maksa aja aku latihan kungfu jadi satpam. Latihannya sampai 15 tahun, sekarang aku turun gunung. Aku terus mencari kalian. Selama ini, pasti kamu banyak menderita ya. Kakak janji nggak akan biarkan kamu susah lagi. Pasti akan jaga kamu baik-baik. Kak, sekarang aku sudah punya segudang kemampuan. Seharusnya aku yang jaga kalian. Halo. Apa? Oke, aku tahu. Kak Wan R kenapa? Bos Yo Teng dari grup World Trade itu. Dia hutang banyak sama aku. Udah kusuruh asisten buat nagih. Tapi dia bilang nggak punya uang buat bayar. Tenang aja Kak. Serahkan ke aku. Kakak percaya aja. Aku bisa urus sendiri. Si Ocheng. Kamu baru turun gunung, di atas gunung 15 tahun. Urusan bisnis kayak gini kamu nggak paham. Biar kakak yang urus aja. Ya udah Kak. Kalau ada yang nggak bisa kakak selesaikan, serahkan ke aku. Ngomong-ngomong, Wuji itu ngapain sih? Perusahaan dulu minjam 50 juta dari keluarga Wu. Wu Jie itu anak muda keluarga Wu. Soal utang ini, dia terus ganggu aku. Tapi aku yakin, setelah kejadian ini, dia pasti bakal lebih hati-hati. Urusan grup World Trade, biar aku yang urus sendiri aja. Kak, aku temenin kamu pergi. Adik udah gede ya. Jadi pria yang bertanggung jawab. Yewan R ini cuma 30 juta kan? Kok sampai datang ke sini? Ini dia si Yo Teng. Macan tersenyum terkenal, janji mulu mau bayar utang. Tapi nggak pernah ditepatin. Kalau dia berani nggak bayar, aku langsung gebukin dia sampai ketemu nenek moyang. CEO Ye yang datang ke grup World Trade hari ini. Semua klien inspeksi, Anda dan CEO Yo mau bicara bisnis. Kurang cocok bawa-bawahan masuk. Iya CEO Ye. Yang datang hari ini, semuanya orang penting. Jangan sampai ada orang asing masuk sembarangan. Kak, dia meremehkan aku. Aku akan hajar dia sampai babak belur. Soal 30 juta itu, aku cari cara. Xiao Chen, jangan gegabah. Kamu keluar dulu, tunggu aku. Tunggu aku selesaikan urusan di sini. Aku segera keluar cari kamu. Tuan Ye, silakan duduk. Tuan Ye, tunggu sebentar. Aku cari bagian keuangan dulu. Baik. Kali ini pasti aku dapatkan kamu. Ye1R. Tak kira cepat sekali kita bertemu lagi. Kok kamu? Yo Teng mana? Lupa bilang. Yo Teng itu cuma anjing keluarga Wu. Rupanya ini semua rencana kamu. Sekarang baru sadar, apa tidak terlambat? Tunggu. Aku sudah pasang penembak jitu di sekitar. Berani kamu keluar dari World Trade Center? Kepala adikmu yang baik itu akan meledak dor. Kamu licik.
Sudah pasti ada yang mengincar aku. Tapi aku baru turun gunung. Juga tidak musuhi siapa-siapa. Ini pasti menyasar Kak Wan Er. Ayo pergi. Kenapa kamu tidak lanjut jalan? Ini urusanku denganmu, tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya memang tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia tidak tahu diri. Berani melawan pangeran ini, ya jangan harap hidup. Kamu mau apa sebenarnya? Uang akan kubayar, bunganya juga. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Utang bayar utang, wajar. Uang aku mau, orangnya juga aku mau. Aku kasih muka baik, kamu tidak mau. Ya sudah tidak bisa. Urusan ini, kalau kamu tidak tidur denganku sekali, mungkin sulit selesai. Kalau tidak mau dia mati, kamu harus nurut aku. Minggir. Kamu tidak mau dia hidup? Baik, aku kabulkan. Aku yang mencelakakan adik. Siap. Wujie, aku setuju. Tapi kamu harus tepati janji. Nah, baru benar. Lepaskan dia. Kamu benar-benar tidak kapok, masih berani ganggu kakakku. Tuan Wu, Anda baik-baik saja? Kak Wan Er, kamu baik-baik saja? Orang ini berani berkelahi di sini, memukul Tuan Wu. Kak Wan Er, kamu tidak perlu setuju dengan dia. Aku bisa lindungi kamu. Aku tidak izinkan siapapun mengganggu Kak Wan Erku. Oke, aku paham. Hei, kamu tahu siapa yang kamu pukul? Malam ini, kamu bakal cuma bisa merangkak di Kyoto. Percaya nggak? Bersin juga berani rebut cewek dari yang Master Wu? Cewek ini yang datang sendiri, masih berani main tangan? Keluarga Wu itu keluarga top di Kyoto. Ada ahli bela diri di keluarga kami, bahkan terhubung sama salah satu dari 4 dewa perang, Dewa Bai Feng. Masih berani cari gara-gara? Masih berani mukulin aku? Kalau aku nggak bikin kamu hancur hari ini. Aku ganti marga. Gimana kalau ganti marga jadi Xiao? Xiao. Soalnya kakekmu ini marga Xiao. Pada ngapain? Serbu dia. Jangan mendekat. Sujud. Ketua, kalau masih maju, aku terpaksa bertindak. Kamu, mau apa? Gak mau apa-apa, cuma mau mukulin kamu. Ayahku Wu Tianlong. Lebih baik kamu. Berani sentuh kakakku? Tanganmu harus dipatahin. Masih mau kakakku nggak? Enggak, Bang. Semuanya enggak mau. Uang juga enggak. Ayahmu namanya Wu Tianlong? Iya. Suruh ayahmu bawa jagoan terkuat dari keluarganya. Kalau hari ini dia nggak dateng buat sujud minta maaf buat kamu, kepalamu bakal kupindahin ke pantatmu. Xiao Chen, itu kepala keluarga Wu. Orang ini terlalu berani. Itu kepala keluarga Wu, Wu Tianlong. Aku telepon sekarang. Halo, Ayah. Aku di World Trade. Ada orang mau bunuh aku. Aku sebut nama Ayah, tapi nggak mempan. Nyalakan speaker. Oke. Wu Tianlong, ya? Anakmu lagi berlutut di depanku, manggil, ayah. Aku kasih waktu 5 menit. Kalau enggak, aku anterin dia ketemu nenek buyutnya. Xiao Chen, kekuatan keluarga Wu di Kyoto nggak main-main. Gimana kalau kamu? Kak, keluarga Wu di mataku, semut aja nggak ada. Xiao Chen, kepala keluarga Wu. Di antara keluarga top Kyoto lagi di puncaknya. Dia juga seorang ahli bela diri. Kak, aku bilang bisa lindungin kamu, ya pasti bisa. Kamu, kayaknya nggak tahu kekuatan keluarga kami. Hari ini, meski kau benar-benar pergi, aku akan buat kau tak punya jalan ke surga maupun neraka. Ayahmu sedang bicara, jangan ikut campur. Ayahku akan datang, meski kau benar-benar bunuh aku hari ini. Kau tetap tak bisa pergi. Ini semua kau yang cari sendiri. Xiao Chen, dengar kata kakak, cepat pergi. Hari ini, tak ada yang boleh pergi. Nah, Ayah, akhirnya kau datang. Inilah si brengsek ini. Dia bilang mau membunuhku. Kau yang ganggu anakku dan hina keluarga Wu? Tuan Wu, ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Jelaskan? Kalian pantas? Kalau paham situasi, suruh si brengsek ini berlutut dan potong kedua tangannya sendiri. Aku bisa pertimbangkan untuk mengurangi sengsaranya. Ini bukan urusannya.
Aku bisa tanggung sendiri hari ini. Tak heran punya anak yang suka panggil orang ayah. Ternyata si ayah juga bukan orang baik. Bocah, apa katamu? Tak dengar? Aku ulangi, ternyata si ayah juga bukan orang baik. Xiao Chen, jangan banyak bicara. Sekarang, meski leluhurnya berlutut pun sudah terlambat. Serang! Sekumpulan sampah. Hah, ternyata kau seorang petarung. Pantas saja sombong. Xiao Chen, kau petarung? Bisa dibilang. Kau mau berlutut minta maaf? Minta maaf? Joke, bocah, meski kau petarung. Hari ini kau pasti mati. Ayo coba kekuatanmu. Xiao Chen, dia petarung level 6. Cepat pergi. Petarung level 6? Hebat sekali. Petarung level 6 sudah bisa tahan senjata api ringan. Peluru sulit melukai. Kak. Cuma petarung level 6, mudah diatasi. Tenang saja. Xiao Chen, biar aku yang urus. Jangan ikut campur. Tuanmu, utang 50 juta padamu akan kubayar dalam 3 hari. Bunga 2 kali lipat. Bagaimana? Kau ternyata banyak tahu, paham betapa bahayanya petarung. Baik, hari ini kuberi kesempatan. Malam ini layani baik-baik. Anakku, mungkin aku masih pertimbangkan untuk lepaskan bocah ini. Si tua brengsek, banyak akal juga. Hari ini, kalau tak berlutut minta maaf pada kakakku, kubunuh kau. Benar-benar ada yang tak takut mati. Ini, bagaimana mungkin? Aku tidak salah lihat kan? Kepala keluarga Wu adalah prajurit tingkat 6. Prajurit tingkat 6? Hanya segini doang. Kamu, Dewa Perang Bai Feng, tolong selamatkan aku. Lepaskan dia. Dewa Perang Bai Feng akan segera datang ke sini. Kamu tunggu kematian saja. Xiao Chen, Bai Feng adalah salah satu dari 4 dewa perang kita. Dia selalu melindungi keluarga Wu dan juga menguasai satu wilayah. Dia juga memimpin pasukan negara naga. Kakak tidak perlu khawatir. Hari ini siapapun yang datang tidak ada gunanya. Kamu masih berani bertindak tidak sopan seperti ini? Kamu pikir kamu cuma belajar sedikit? Ilmu main-main seadanya, bisa bertindak semena-mena di sini? Dewa Perang Bai Feng cuma dengan satu jari bisa membunuhmu. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu seranganku. Malah bilang ilmu saya adalah ilmu seadanya. Terus apa? Kamu. Nanti ketika Dewa Perang Bai Feng datang, kamu akan tahu bahwa kamu salah. Hari ini siapapun yang datang, harus berlutut di hadapanku. Bagus. Kamu terus saja bertindak semena-mena. Nona Bai Feng akan segera masuk ke sini. Nanti kamu akan... Kamu bicara satu kata lagi, aku tampar satu kali lagi. Aku lihat sampai kapan kamu bisa tahan. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa sekuat ini? Dewa Perang Bai Feng akan datang segera. Dia masih berani bertindak seenaknya. Sekarang sekuat apa, nanti akan sekeras apa dia memohon ampun. Aku suruh kamu lepaskan dia. Kamu tidak dengar ya? Ternyata Dewa Perang Bai Feng itu seorang wanita. Kamu bahkan tidak mengenalnya? Dia adalah salah satu dari 4 dewa perang negara naga kita, Bai Feng. Salah satu dari 4 dewa perang negara naga kita, Bai Feng. Dia adalah prajurit bawaan tingkat teratas. Kamu tunggu kematian saja. Kurang ajar. Bahkan anjing pun harus dilihat siapa majikannya sebelum dihajar. Tidak mungkin. Aku sudah memberimu kesempatan. Kemampuanmu bagus, cuma terlalu lambat. Kamu ingin mati. Kemampuanmu bagus, cuma emosinya terlalu mudah meledak. Kurang ajar. Kamu berani menggodaku? Kamu, Orang yang tidak patuh harus dihajar. Tahu tidak, adik? Jika kamu terus seperti ini, nanti kamu akan mendapat masalah besar loh. kamu, Saya memang terlalu baik hati. kamu lepaskan aku, Panggil aku kakak, baru aku lepaskan kamu. kakak. Ini, Kamu berani-beraninya menggoda aku. Kamu masih berani lihat? Jangan. Bai Feng, dewa perang. Cepat bunuh dia. Sudah kubilang dari tadi. Kamu bukan tandingan Bai Feng. Nona Bai Feng, bunuh dia langsung. kamu begitu saja melepaskanku? Aku bukan lawanmu. Meski begitu, aku tetap tak bisa membunuhmu. Aku bisa merasakannya. Nona Bai Feng. Keluarga Wu. Bukankah kamu masih hidup dengan baik? Hari ini aku selamatkan nyawamu.
Setelah ini, tak ada hubungan lagi. Nona Bai Feng, izinkan aku bertanya. Giok di dadamu itu dari mana? Jangan tanya. Aku tak mau menjawab pertanyaanmu. Itu Giok kakak keempatku. Harus cari kesempatan tanya jelas. Apa dia kenal kakak keempat? Selesaikan dulu masalah kakak Wan R. Anak ini kamu yang bawa? Yewan R, kamu selesai. Kamu benar-benar tak mau hidup lagi. Masih berani mengancam kakakku. Kepala keluarga Wu, aku bisa kasih lebih banyak uang. Urusan ini kita lupakan saja. Cukup sampai sini. Mimpi. Sekarang aku kasih kamu dua pilihan. Pertama, jangan biarkan anak ini ikut campur di sini. Atau, aku hancurkan panti asuhan Yang Cheng sekarang juga. Kamu, Takut ya? Ternyata takut. Malam ini layani baik-baik anakku. Dia nyaman, aku senang. Mungkin aku lepaskan orang-orang ini. Bajingan. Bajingan? Di dunia ini, bukan cuma lihat kemampuan, tapi juga latar belakang. Ngerti, anak muda? Kamu berani bilang kepala bajingan? Ini jelas strategi. Betul. Pilihan kepala untukmu sudah sangat baik hati. Jangan kurang ajar. Kamu pergi dulu. Kak, kamu. Aku suruh kamu pergi. Kak, panti asuhan Yang Cheng juga rumahku. Aku tak akan diam saja. Kalau kamu usir aku sekarang, justru jatuh ke perangkap bajingan ini. Anak muda, kamu petarung, jago bertarung. Tapi apa kamu tahu soal panti asuhan Yang Cheng ini? Apa semua orang sehebat kamu, ayah? Dia mematahkan tanganku hari ini. Kita akan mematahkan tangan semua orang di panti asuhan Yang Cheng. Pergi sana kalau tahu diri, aku akan siapkan kamar. Kalau dia tidak pergi, aku akan memberinya pertunjukan yang bagus. Hari ini tidak ada yang bisa mengusirku, apalagi menyentuh kakakku. Kamu yang minta sendiri, segera atur. Panti asuhan Yang Cheng, jangan ada yang tersisa. jangan. Kakak, tunggu sebentar. Keluarga Wu semakin berani saja. Ini Nona Wang, Wang Yanran, dia. Kenapa dia datang? Diam. Nona Wang, kenapa Anda datang? Tuan Xiao, saya tidak terlambat, kan? Kalau terlambat satu langkah lagi, mereka semua akan menghabiskan sisa hidup di kursi roda. Berani-beraninya mengganggu Tuan Xiao, cari mati. Tuan Xiao adalah tamu kehormatan keluarga Wang. Siapapun yang tidak menghormati Tuan Xiao, berarti tidak menghormati kami. Nona Wang, mungkin Anda salah? Dia ini cuma orang kecil. Bagaimana bisa jadi tamu kehormatan keluarga Wang? Maksudmu, saya buta mata. Bukan itu maksud saya. Lalu maksudmu apa? Ini, Saya tidak mau dengar alasanmu. Berani menghina Tuan Xiao, tampar. Dan dia juga, tunggu. kamu berani memukulku? Tadi kamu sendiri bilang, di dunia ini butuh latar belakang. Sekarang aku pukul kamu, berani protes? Kamu cari mati. Kalau kamu berani menyentuh Tuan Xiao, Aku jamin keluarga Wu akan lenyap dari ibu kota. Lihat, ini kekuatanku. Kak, ayo kita pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, dan juga tidak mau tahu. Aku kasih waktu 3 hari. untuk memberi penjelasan yang pantas kepada Tuan Xiao. Kalau menolak, Aku yang akan membuat kalian pantas. Kamu. Ya, kami akan meminta maaf kepada Tuan Xiao. baguslah. Aduh, ayah, sekarang kita harus bagaimana? Mau bagaimana lagi? Minta maaf ke Tuan Xiao. Apa kamu mau lihat keluarga Wu dihapus oleh keluarga Wang? Ayo pergi. Xiao Chen, untung ada kamu hari ini. Tak disangka, setelah bertahun-tahun, kamu sudah tumbuh menjadi. Sudah jadi pria sejati yang bisa melindungi kakak. Gak usah bilang makasih, Kak. Ini kewajibanku. Ngomong-ngomong, kok kamu bisa kenal sama Nona Wang? Dia tadi, aku gak kenal. Terus kenapa dia mau bantu kamu? Sederhana. Dia yang ngejar-ngejar minta tolong, aku yang nolak. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang dia ngejar-ngejar minta tolong, bahkan mau jadi pembantuku. Aku nolak. Dia kan anaknya Wang, apa sih yang dia butuhin? Sampai mesti minta tolong ke kamu? Aku serius, gak bohong. Nggak mau cerita ya udah. Kak, aku. Tuan Xiao, tunggu dulu. Nona Wang, ngapain ngejar-ngejar?
Gak lihat aku lagi sibuk? Tuan Xiao, aku tahu aku nggak pantas. Tapi asal Bapak mau tolong ayahku, apapun akan kuberikan. Hari ini kamu juga udah bantu aku ngirit tenaga. Tuan Xiao, ayahku bertahun-tahun lalu kena penyakit aneh. Udah datangi dokter top sedunia. Tetap nggak bisa. Tolong selamatkan ayahku. Dokter sedunia aja nggak bisa. Kenapa kamu yakin banget aku bisa? Tuan Xiao bercanda. Kan Bapak ini pemilik lembah dewa obat. Pewaris ilmu pengobatan paling top dan misterius sedunia. Kalau Bapak aja nggak bisa, ya mungkin emang. Aku bisa bantu obati. Terima kasih, Tuan Xiao. Tapi jangan senang dulu. Aku bisa bantu. Tapi aku nggak akan terima apapun darimu. Dan niat-niat kecilmu itu, simpan aja. Tuan Xiao, emang nggak tertarik sama aku sedikit pun? Xiao Chen, masih ngapain lihat-lihat? Kak, akhirnya dateng juga. Kalau nggak dateng, aku udah diculik siluman. Dasar, Tuan Xiao tetap tertarik sama aku. Hampir berhasil. Tunggu dia sembuhin ayah. Pasti cari cara balas budi. Tuan Xiao, Cepet juga ya. sebenarnya aku udah nunggu di depan sejak jam 6. Kayaknya penyakit ayahmu emang darurat banget. Kata dokter, ayahku paling cuma punya waktu seminggu. Makanya aku buru-buru minta tolong. Oke, aku ngerti. Ayo naik. Dewa obat, tolong selamatkan ayahku. Keluarga Wang gak bisa tanpa dia. Bahkan, biarkan dia sadar setengah hari saja juga bisa. Kalau tidak, keluarga Wang akan mengalami masalah besar. Nona kedua. Bukan aku tidak mau menolong, tapi sungguh tidak mampu. Tubuh Tuan Wang ini sudah diambang kehancuran. Kedokteran modern sama sekali tidak mungkin menyembuhkannya. Kecuali apa? Kecuali menyuntikkan adrenalin ke Tuan Wang, tapi dengan cara ini, Tuan Wang mungkin tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. 1 jam, cukup. Silakan, tabib tua, lakukan. Hentikan. Jika kamu suntik ini, Tuan Wang mungkin tidak akan bertahan seperempat jam. Kak, siapa dia? Dia adalah tabib hebat yang kuceritakan itu. Orang yang bisa menyembuhkan penyakit ayah sepenuhnya. Kamu dokter? Praktek di klinik mana? Aku tidak pernah praktek. Orang-orang yang naik gunung meminta aku berobat. Jadi kamu dokter tanpa izin praktek? Dokter kampung? Saya bilang itu. Omong kosong. Usir dia keluar. Tunggu. Aku sarankan jangan buru-buru mau situ. Sekarang energi vital Tuan Wang tidak stabil. Jika kamu suntik ini, dia akan langsung tewas. Nanti jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Kalian tabib tradisional Tiongkok ini suka berbelit-belit. Jangan kira aku tidak tahu niat licikmu. Cuma mau minta uang saja kan? Siapa bilang pengobatan Tiongkok tidak berguna? Berapa lama pengobatan Barat ada? Pengalaman pengobatan Tiongkok lebih banyak dari jalan yang kalian lalui. Nona Wang, ambil jarum perak. Kak, jangan tertipu olehnya. Dia terlihat tidak jauh lebih tua dariku. Meski tahu sedikit ilmu pengobatan, mana mungkin bisa menandingi tabib tua itu? Adik, percayalah padaku. Dia benar-benar tabib hebat. Kak, kenapa kamu begitu keras kepala? Penipu seperti dia sudah banyak kulihat. Aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk menipu kakakku. Tapi sekarang aku hanya memberimu satu pilihan. Segera lenyap dari hadapanku. Itu, kamu jangan terlalu emosi dulu. Hati-hati kepalamu sakit lagi. Apa? Bagaimana kamu tahu? Energi dan darahmu tidak seimbang. Jelas terlihat api yang terlalu kuat. Menekan energi yin. Begitu api yang melonjak, akan menerobos titik Bai Hui. Merusak saraf. Omong kosong. Nona Wang, apakah dia sakit? Masa aku tidak bisa melihatnya? Tentu saja kamu tidak bisa melihat, karena matamu bermasalah. Berani-beraninya kau menghinaku. Aku tidak, kok. Apakah matamu sering terasa sangat kering? Setelah mata lelah, rasanya. Gatal tertahankan. Bagaimana kamu tahu? Sudah kubilang, aku juga dokter. Kamu benar-benar bisa ilmu pengobatan? Ali, bukan palsu. Kalau begitu, penyakit Nona Wang bisa diobati? Bisa, tapi caranya sangat rumit. Perlu obat-obatan? Detailnya lihat sertifikat dokter. Harus aku periksa dulu baik-baik. Kurasa kamu cuma penipu, rencana pengobatan saja tak bisa jelaskan.
Masih berani bilang diri tabib hebat. Kalau tak percaya, ayo kita adu. Baik, bagaimana caranya? Kita ambil Tuan Wang sebagai contoh, siapa yang bisa sebutkan? Gejala penyakit Tuan Wang dengan tepat, dialah pemenangnya. Kalau bertaruh, harus ada taruhannya. Mau taruhan apa? Kalau kalah, kamu harus berlutut minta maaf pada kami. Dan akui dirimu dokter gadungan. Baik, kalau aku menang, aku mau kamu si tua ini. Keluar dari dunia kedokteran, jangan merusak lagi. Untuk Nona Wang kedua, kakakmu mau jadi pembantuku. Kamu juga bisa ikut. Aku setuju, aku tak percaya omongan pengobatan Tiongkok. Nona Wang, bagaimana? Aku juga setuju, dia cuma dokter kampung. Aku tak percaya dia punya kemampuan nyata. Kalau begitu, tabib tua silakan duluan. Ini semua penyebab penyakit yang kuperiksa. Menurutku penyakit Tuan Wang lihat sertifikat dokter. Karena bakteri menyerang organ dalam. Sehingga menyebabkan koma tak sadarkan diri. Infeksi bakteri? Kasusnya mana? Biar kulihat. Apa maksudmu? Karena kamu salah, jadi kubuang, biar tak merugikan orang. Baik, katakan di mana salahnya. Salahmu karena pandangan sempit, pengobatan barat fokus. Analisis mikroskopis, sedangkan Tiongkok lihat energi dan Qi. Lansia ini jelas bukan infeksi bakteri. Tapi Qi dan darah tersumbat, menghambat organ dalam. Sehingga penyakitnya makin parah. Omong kosong, Qi dan darah tersumbat. Bisa merusak organ dalam? Pengetahuan dangkal, apa kamu tak pernah lihat? Orang yang rambutnya memutih semalam karena tekanan hebat? Lalu apa hubungannya dengan penyakit Tuan Wang? Hubungannya besar, Qi adalah dasar manusia. Qi dan darah tersumbat bisa menghambat organ dalam, lama-lama. Akan menimbulkan lebih banyak penyakit. Ini hanyalah pengobatan secara permukaan yang kalian lakukan ilmu medis barat. Bicara tanpa bukti, jika kamu bisa menyembuhkan kepala keluarga Wang hari ini, maka kamu yang menang. Baik. Jarum perak. Stagnasi Qi dan darah dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh energi, asalkan pembuluh energi dibersihkan. Penyakitnya akan sembuh dengan sendirinya. Dia sepertinya benar-benar memiliki kemampuan. Cuma tipuan belaka. Ayah, apa yang terjadi padamu? Jangan menakutiku. Aku tidak apa-apa. Dada saya sekarang sudah jauh lebih nyaman. Ayah, kamu benar-benar tidak apa-apa? Biarkan aku lihat. Kepala keluarga Wang sudah sembuh. Ini benar-benar keajaiban medis. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Sangat sederhana, cuma menusuk beberapa jarum saja sudah selesai. Tuan ini benar-benar memiliki kepribadian yang unik. Hingga. Kemarilah, bantu aku berdiri. Ayah, kondisi tubuhmu tidak bagus. Untuk apa bangun? Aku bangun untuk memberi hormat kepada Tuan ini. Berterima kasih atas penyelamatan nyawaku olehnya. Kepala keluarga Wang terlalu sopan. Jika mau berterima kasih, terima kasihlah kepada Nona Wang Yanran. Dialah yang datang jauh-jauh untuk memanggilku ke sini. Yan Er, kamu sudah bekerja keras. Ayah, kita kan keluarga. Apa perlu sopan begitu? Yan Er, cepat ambil kartu emas itu. Keluarkan dan berikan kepada Tuan ini. Baik. Tuan Xiao, ini adalah dari keluarga Wang kami. Uang jasa yang kami siapkan untukmu, terimalah. Ini adalah kartu emas Wang Dao senilai 100 miliar. Apa itu kartu emas Wang Dao? Kartu emas Wang Dao melambangkan identitas kepala keluarga Wang. Bukan cuma ada dana 100 miliar di dalam kartu ini, juga bisa mengerahkan seluruh industri di bawah naungan keluarga Wang. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Aduh Tuan, jangan sopan begitu. Ini adalah hakmu, terimalah saja. Kalau benda yang melambangkan identitasmu ini kamu berikan padaku. Lalu bayaranmu? Cuma selembar kartu emas Wang Dao. Ayahku sendiri bernama Wang Dao, masih butuh kartu emas untuk melambangkan identitas. Kalau begitu saya terima. Kepala keluarga Wang, istirahatlah lebih awal. Saya pergi dulu. Tuan Xiao bertaruh dengan adikku. Biarkan aku dan adikku menjadi pelayan, ternyata dia lebih suka aku ya. Kali ini, kita pasti tidak boleh membiarkan Tuan Xiao kabur. Baguslah, Yan Er, antar Tuan keluar. Baik, Tuan Xiao, silakan. Istirahat yang nyaman ya. Ada apa Tuan Xiao? Dua cantik, sepertinya kalian belum memenuhi taruhan kan? Kalau aku pergi begitu saja. Bagaimana kalau kalian ingkar janji nanti? Karena Tuan Xiao menghargai aku pasti bersedia. Cuma adikku, itu tergantung dia mau atau tidak. Nona ini statusnya mulia, kenapa harus jadi pelayanmu?
Jangan-jangan nona kedua mau ingkar janji nih? Aku memang ingkar janji. Apa yang bisa kamu lakukan? Awalnya aku masih mau menyembuhkan penyakit rahasiamu, tapi lupakan saja. Besar mulut. Kalau kamu bisa menyembuhkan penyakitku sekarang, kami berdua akan jadi pelayanmu. Benar, Apa yang mau kamu lakukan? menyembuhkan penyakitlah. Tuan Xiao Qingge tidak akan menyakitimu. Kak, Berdiri tegak ya. kamu berani memukul pantat nona ini. Jangan dulu marah, lihat apakah penyakitmu sudah lebih baik. Benar juga, sekarang aku merasa badan jauh lebih nyaman. Kalau begitu aku setuju jadi pelayanmu selama 2 bulan. Sudah sepakat hanya 2 bulan ya. Kakak King itu hanya bercanda denganmu. Tidak menyangka kamu jadi nona kedua keluarga Wang. Malam ini, pulang bersamaku untuk bertemu kakak Wang ya. Kakak Qingge. Tuan Xiao, Qingge adalah kamu siapa? Kakak King. Aku Xiao Chen nih. Xiao Chen, dulu. Waktu kamu kecil selalu mau memelukku tidur loh. Benar-benar kamu? Xiao Chen, kemana saja kamu selama belasan tahun ini? Setelah kamu pergi menghilang, aku dijemput kembali oleh keluarga Wang. Kita saudara sekandung jadi tercerai-berai. Selama bertahun-tahun aku terus mencari kalian, tapi tidak pernah ketemu. Tenang saja Kak King, jangan nangis, aku sudah kembali. Malam ini kamu pulang bersamaku. Sama-sama bertemu kawan. Kita bertiga berkumpul dengan baik. Ayo. Xiao, tidak menyangka ternyata adik itu adalah kakak Tuan Xiao. Sekali lagi mengganggu hubungan aku dan Tuan Xiao. Tapi dengan hubungan Qingge, aku tak takut Tuan Xiao bakal cuekin aku. Kamu yakin nggak salah lihat? Hugo, pasti nggak salah. Aku lihat sendiri Wang Qinggao. Ada di kamar VIP 888, tapi ada cowok di dalam. Ganggu banget. Wang Qinggao. Sheng Shao bilang, kalau aku anterin dia, aku bakal kaya. Si manis ini, berani nolak ngejar-ngejar Sheng Shao. Masih berani minum sama cowok asing. Kamu atur aja. Kirimin minuman ke dalam. Ingat, kasih bumbu. Aku langsung nyampe. Oke. Kami nggak pesan koktail. Kamu salah kirinya. Pak, ini bonus untuk kamar VIP. Aduh, Si Ocheng. Hari ini senang, minum lebih banyak dong. kata Kak Warner bener, koktail ini. Xiao Chen nggak boleh minum. Siapa suruh dia cari kita lama banget? Jangan minum kebanyakan, nanti aku nggak sanggup gendong. Aduh, enggak kok. Ayo, nyanyi lagi. Kak Wan R. Kak King, kalian kenapa? Panas banget. Cewek secantik ini, aku malah dapat bonus 1 lagi. Kamu siapa? Kamu yang ngasih obat? Iya, aku yang lakuin. Hari ini aku mau ngelakuin hal lain juga. Kalau nggak mau mati, minggir. Cewek secantik ini. Hari ini aku benar-benar beruntung. Kamu cari mati. Kayaknya kamu emang nggak mau hidup. Tangkap dia, biar dia lihat. Gimana aku ngelakuin hal lain hari ini? Suruh kalian nangkep dia, kok nangkep aku? Nanti abis aku selesai, baru kalian dapat jatah. Suka banget ngelakuin hal lain? Aku bikin kamu seumur hidup. Gak bisa ngapa-ngapain. Masa sih? Kasih kamu satu kesempatan. Bilang, siapa yang nyuruh kamu? Aku ini raja bawah tanah. Jangan. Aku bilang. Keterlaluan lambat.
Sheng Jin yang kasih aku 10 juta. Suruh tangkap Wang King buat dia. Jangan pukul aku. Bawa sampah di lantai ini, minggir. Oke, aku minggir. Kak Wan Er, Kak Kingge. Kalian merasa bagaimana? Panas banget. Kakak Xiao Chen sangat menginginkannya. Tahan dulu, aku akan segera menetralkan racun untuk kalian. Kak Wan Er. Kak Kingge, aku. Gak apa-apa adik, ini bukan salahmu. Kita juga terpaksa. Iya, semuanya karena efek obat, kami tidak menyalahkanmu. Lagi pula orang zaman sekarang juga gak terlalu mempermasalahkan hal seperti itu. Xiao Chen, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kalau bukan karena kamu, mungkin pengalaman pertama kami sudah dinodai oleh orang jahat itu. Kak Wan Er, Kak Kingge. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kita pergi. Ayo. Kakak-kakak, kenapa? Apa racunnya belum hilang? Jangan dibahas lagi. Ayo pergi. Bagaimana dengan hal yang kusuruh selidiki? Jangan ini kantor Sheng Xiao. Yang bernama Xiao Chen itu, tidak ada latar belakang yang terungkap. Tapi kakaknya, Ye Wan Er, Adalah CEO grup Huayan yang khusus memproduksi kosmetik. Nah, ini dia. Cari cara untuk merusak produk grup Huayan. Aku ingin membuat produk grup Huayan menjadi sasaran kemarahan semua orang. Mengacaukan rencanaku. Xia Chen, aku ingin kau yang mengantarkan kakak Kingga dan kakak Wan Er ke ranjangku. pedagang tak bermoral, kembalikan wajahku. Pedagang tak bermoral, kembalikan wajahku. Pedagang tak bermoral, kembalikan wajahku. Dia keluar. Dia itu CEO grup Huayan, bos berhati hitam. Cantik begini, tapi hatinya busuk. Bikin aku jadi begini, ganti rugi. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian semua? Ini produk dari grup Huayan kalian. Setelah pakai, wajah kami jadi luka. Sekarang kami minta perusahaan kalian Memberi penjelasan. Kalau tidak, hari ini kami akan bongkar grup Huayan, bongkar dan ganti rugi. Tidak mungkin. Produk perusahaan kami sudah lolos pengujian. Ada masalah bilangnya tidak mungkin. Grup Huayan memang pedagang berhati hitam. Saudari-saudari, hancurkan perusahaan ini. Hancurkan dia. Hancurkan dia. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Siapa yang berani masuk dengan kekerasan, akan kukirim dia ke penjara. Siapa yang berani masuk dengan kekerasan, akan kukirim dia ke penjara. Siapa kamu? Wajah kami rusak begini. Masih tidak boleh minta penjelasan? Berbicara sambil berdiri memang enak. Kalau wajahmu yang rusak, coba lihat apa kamu mau. Datang ke sini minta penjelasan. Wajah kalian cuma alergi saja, tidak ada masalah besar. Berdasarkan apa bilang alergi? Jelas-jelas produk grup Huayan. Ada masalah? Karena aku adalah kepala peneliti grup Huayan. Benar kan, CEO Ye? Benar, benar. Dia kepala peneliti perusahaan kami. Kamu bilang kamu peneliti. Lalu wajah kami bagaimana? Wajah kami rusak begini. Bagaimana mau keluar ketemu orang? Bagaimana kami mau ketemu orang? Si Chen. Bagaimana kalau ganti rugi mereka sedikit saja? Sudah. Terus ribut seperti ini, nanti kamu juga. Tidak apa, Kak, ada aku di sini. Sudah selesai bicara. Ini bedak perawatan wajah terbaru yang aku kembangkan. Asal pakai ini, wajah kalian bisa pulih seperti semula. Saudari-saudari, jangan percaya dia. Kalau ada barang bagus seperti ini, ngapain tunggu wajah kami rusak baru dikeluarkan? Pokoknya jangan percaya dia. Tidak percaya, kalian bisa coba. Aku jamin, kalau pakai ini tidak ada efeknya. Kosmetik kalian beli berapa? Aku ganti rugi 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Jangan percaya dia. Ini tidak benar. Jangan percaya. Aku yang coba. Sudah. Ajaib sekali. Benar-benar sembuh. Luar biasa. Xiao Chen, ini bagaimana caranya? Benar-benar ajaib ya. Master, tolong obati aku juga. Apa bagian tubuh lain juga bisa Master obati? Master, obati aku dulu. Dada aku masih ada sedikit bekas luka. Bisa tolong aku juga? Satu-satu, antri kalian. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu datang? Apa menyuruh? Aku pakai produk grup Huayan. Wajahku rusak, makanya aku ajak mereka menuntut hak. Lalu ini apa? Rupanya ini semua direncanakan. Ayo, bawa barang-barang ini untuk diperiksa. Aku ingin lihat, siapa yang mau celakakan grup kami.
Aku cuma blogger kecil yang punya sedikit pengikut. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Belakangan ada orang menyebar uang di pasaran. Suruh blogger uji produk Huayan Jian. Aku terima, lalu jadi begini. Lainnya aku benar-benar tidak tahu. Orang di balik layar pasti juga nonton siaran langsung. Kalau begitu, kita langsung aja siaran langsung, yuk. Gimana menurutmu? Gak masalah, pasti aman. Xiao Chen, kali ini beneran makasih banget ya. Ah, biasa aja. Kakak Wan R, kan kamu kakakku. Siapa lagi yang mau bantu lomba kamu? Ini apaan sih? Kok bisa ada efek ajaib kayak gini? Ini MH cuma racikan obat tradisional biasa aja. Ini peluang bisnis besar, Xiao Chen. Resep bubuk obat ini bisa dikasih ke kakak enggak? Lihat efeknya hari ini bagus banget. Cuma butuh dikemas dikit aja. Produk ini pasti jadi modal kita buat go public. Kakak, ngapain tanya? Bisa dikasih. Harus dong. Aku langsung tulisin buat kakak. Kakak Wan R, kamu. Aku lagi terlalu senang aja. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kakak Wan R, jangan-jangan kamu mau habis-habisan. Lalu kabur gak mau tanggung jawab? Hus, jangan lanjutin lagi. Xiao Gao, masuk dulu. Xiao Ye, ada yang bisa saya bantu? Siapin draft perjanjian. Aku mau transfer 49% saham grup Huayan ke adikku, Xiao Chen. Aku gak butuh saham itu kok. Ini perusahaanku, aku yang putusin. Kali ini kamu selamatin perusahaan. Bawain hadiah besar buatku juga. Ini udah harus. Oke, paham Xiao Ye. Saya langsung kerjakan. Terus keluarin pengumuman, angkat Xiao Chen jadi wakil direktur grup Huayan. Sama, siapin pengumuman go public secepatnya. Bagus. Malaikat. Semuanya malaikat. Gagal jungkir balikan perusahaan Ye Wan R. Malah dia bisa buka jalan buat go public. Sheng Xiao, kalau beneran go public, kedepannya mau serang lawan, nggak bakal semudah ini lagi. Sebarin kabar. Siapa aja yang ada transaksi sama keluarga Sheng, dilarang beli saham grup Huayan. Nggak ada duit? Gimana dia mau go public? Baik, saya langsung kerjakan. Tunggu. Aku lagi kesel banget. Bantuin redain dong. Kakak Wan R kenapa nih? Dari pagi mukanya udah jelek banget. Saham kita udah dijual beberapa hari. Nggak ada yang beli sama sekali. Wakil direktur, kalau nggak ada suntikan dana lagi, Huayan nggak bisa go public. Dana lagi mepet. Kita bakal bangkrut. Gak cari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Udah, katanya kabar dari luar. Itu Sheng Jin yang nyebarin kabar. Siapapun yang berani investasi di Huayan kita, mereka bakal berhenti kerja sama selamanya. Kayaknya pelajaran buat dia waktu itu masih kurang. Kalau nggak ada duit, ya jangan go public. Ngapain cari susah sendiri? Sheng Jin, ini pasti ulah lo ya? Biar orang lain nggak berani investasi di Huayan kita. Pak Ye, ada buktinya nggak? Kalau nggak ada bukti, gue bisa tuntut lo pencemaran nama baik. Lo, Kak, gak usah marah sama anjing. Gue datang ke grup Huayan hari ini buat nyelamatin kalian. Gue bisa beli 51% saham kalian. Jadi tetap nggak ganggu go public. Tapi resepnya harus diserahin ke gue. mimpi kali. Maupun perusahaan nggak bisa go public, gue tetap nggak bakal kasih resep itu ke lo. Lo nggak mikirin karyawan yang ikut lo? Sekarang di seluruh Donghai, nggak bakal ada yang investasi. Atau beli saham kalian. Karyawan-karyawan ini bentar lagi bakal kelaparan. Lo, mikirin yang bener deh. Gue bisa bayar 10 juta buat 51% saham. Tentu kalau lo jual semua ke gue kasih 100 juta. Ini namanya manfaatin kesempitan. Resep itu aja harganya jauh lebih mahal. Kalau gitu, gue bakal nonton di sini hari ini. Gimana grup Huayan kalian bangkrut? Siapa bilang nggak ada yang investasi? King Ge, Gue beli 10% saham dengan 30 juta. 30 juta, bisa nyelamatin grup Huayan? Kalau nggak mau bangkrut, mending lo minta tolong baik-baik ke gue. Siapa bilang cuma segitu? Pak Xiao, gue nggak telat kan? Dengar Pak Xiao butuh, sengaja dateng buat minta maaf. Gak telat, gak terlalu cepat juga. Syukurlah, syukurlah. Pak Ye, keluarga Wu investasi dana 200 juta. Ke grup Huayan. Nggak usah kasih saham. Duitnya dipakai dulu, kalau kurang masih bisa tambah. beneran? Paman Wu, keluarga Sheng gue kan kerja sama-sama keluarga Wu. Kalau paman maksa investasi, bisa timbul masalah. Cuma segitu duitnya, gue anggap aja hilang. Kamu siapa, berani mengancam saya?
Suruh ayahmu coba sendiri. Paman Wu, pikirkan baik-baik. Keluarga Sheng bukanlah lemah yang bisa dipermainkan sembarangan. Keluarga Sheng? Sangat hebat ya. Tuan Xiao, terima kasih atas kebaikan besarmu terakhir kali. Ya, saya tidak punya cara lain untuk membalas, jadi saya investasi 500 juta. Tanpa meminta saham sama sekali. Kepala keluarga Wang, ada apa? Apakah keluarga kami Wang juga tidak dianggap oleh keluarga Sheng kalian? Ayo, sampaikan perintah. Mulai hari ini, keluarga Wang selamanya menolak bekerja sama dengan keluarga Sheng. Kamu keluar. Sudah kubilang Song Yuting adalah kakak perempuanku. Kalau tidak percaya, panggil dia keluar atau biarkan aku masuk. Aku jamin ini benar. Orang seperti kamu, aku temui 8 orang sehari. Dengan penampilanmu yang miskin ini, berani bilang kenal nona besar kita? Aku suruh kamu laporkan saja. Kenapa banyak omong kosong? Kamu juga pantas? Buang dia keluar untukku. Siapa kamu sebenarnya? Sudah kubilang, aku adik nona besar keluarga kalian. Pergi laporkan ke satuan keamanan, katakan pada mereka bahwa Xiao Chen datang. Sudah berapa lama kamu kembali? Hal yang harus dipelajari sudah kamu pelajari. Hal yang harus dilihat sudah kamu lihat. Sampai hari ini belum ada satupun pesanan yang kamu dapatkan. Jika kamu masih tidak bisa mendapatkan pesanan bernilai lebih dari 1 miliar, serahkan kendali perusahaan. Keluar dari keluarga Song. Bibi Pan, hak pengelolaan perusahaan diberikan ayahku padaku. Jika ingin mengambilnya harus dia sendiri yang ambil. Saya akan berusaha negosiasikan pesanannya. Berani kamu membantahku? Memang anak yatim tidak punya sopan santun. Setidaknya aku adalah orang tuamu. Aku punya ayah, bukan yatim piatu. Kamu, Nyonya, nona besar. ada apa yang heboh begini? Tidak punya sopan santun sama sekali. Nyonya, nona besar. Di luar ada seseorang bernama Xiao Chen. Dia mengaku sebagai adik nona besar dan ingin masuk paksa. Ini adalah kediaman keluarga Song. Selalu saja ada orang tidak jelas yang datang mengaku. Cepat bawa dia masuk. Dia memang adikku. Kakak ketiga. Xiao Chen, ini benar kamu? Ini aku, kakak ketiga, aku sudah kembali. Xiao Chen, kemana saja kamu selama bertahun-tahun ini? Dulu kamu tiba-tiba menghilang. Kami benar-benar mencarimu selama sangat lama. Kakak ketiga, ini cerita panjang. Nanti aku cari waktu lain untuk bicara denganmu. Benar-benar ngambil orang sembarangan, ngaku-ngaku adik yang gak jelas. Kak tiga, ini siapa? Ibu tiriku, istri muda ayah. Song Yuting, siapa yang bilang istri muda? Aku dinikahi ayahmu secara resmi. Salahkan ibumu yang mati muda itu. Memanfaatkan rasa bersalah ayahmu padamu. Lalu mau kuasai perusahaan? Jangan mimpi. Jangan harap aku menyerahkan kendali. Xiao Chen, ayo kita pergi. Song Yuting, kalau gak bisa dapat kontrak lagi, minggir sana. Pergi ngemis bareng adikmu yang gak jelas itu. Kan cuma mau Song Yu yang pegang kendali? Nanti kalau dia dapat kontrak besar, baru urus aku. Belakangan ada grup Huayan yang bangkit. You are lagi urusin, bentar lagi bakal dapat kontrak ratusan miliar. Ya, semoga si tante tua ini mimpinya jadi kenyataan. Tapi, kontrak cuma ratusan miliar, Kak tiga juga bisa dapat. Gampang aja ngomong gitu. Bisa gak dilakuin? Siapa yang tahu? Yuk Kak tiga. Selamat ya Kak tiga, udah ketemu orang tua kandung. Awalnya kupikir ketemu orang tua kandung itu bagus. Tapi ternyata gak kayak gitu. Setidaknya Kak tiga udah punya keluarga. Kayak kawan R. Sampai sekarang gak tahu kabar keluarganya. Sejak ketemu orang tua, aku langsung dibawa ke keluarga Song. Ayahku beneran baik, tapi kayak cuma ganti rugi. Sayangnya ibu udah meninggal, ayah sibuk. Jadi ibu tiriku yang urusin aku. Hasilnya kamu lihat sendiri. Kawan R pernah datang juga, tapi sama ibu tiriku. Dihina-hina terus diusir. Terus aku nyari mereka. Ibu tiriku gak ngizinin. Gak apa-apa Kak tiga, aku udah balik, ada aku. Xiao Chen, kamu gak ngerti. Ibu tiriku mau usir aku, tapi karena ayah. Dia gak berani terang-terangan, cuma pakai perusahaan. Buat nyusahin aku, supaya aku pergi sendiri. Tapi aku susah payah ketemu keluarga. Gak mau pergi gitu aja. Tenang Kak tiga, selama ada aku, gak ada yang berani ganggu. Udah, gak usah bahas ini. Ayo cari kakak-kakak makan bareng. Soal kontrak, nanti aku cari cara lagi. Ayo cari kawan R, sekalian kumpul-kumpul. Ayo. Xiao Chen, kok bawa aku ke sini? Kak, aku kasih kejutan. Tapi jangan banyak nanya dulu. Ayo kita naik dulu. Jangan-jangan kamu mau bantu aku negosiasi kerjasama? Kakak, kamu kok pintar banget?
Tapi ini lebih hebat dari kerjasama. Aku mau kasih kamu saham di grup Huayan. Serius? Song Yuting. Baru 2 hari nggak ketemu, udah deket sama cowok ganteng. Tapi yang ini emang ganteng sih. Kak, ini siapa? Ini anak perempuan papa sama Panji. Song Yu. Ganteng, dia bayar berapa per bulan? Aku kasih 2 kali lipat. Ikut aku aja. Asal kamu bisa nemenin aku dengan baik. Uang bukan masalah. Nggak tertarik. Badanmu jelek, mukamu juga jelek. Nggak ada apa-apanya dibanding kakakku. Kamu tahu aku siapa? Berani-beraninya ngomong gitu. Kak, ayo kita pergi. Urusin kerja sama dulu. Ayo pergi. Tunggu dulu. Kamu hari ini juga mau negosiasi kerjasama? Jujur aja, hari ini kamu nggak bakal ada kesempatan. Aku udah janjian sama Direktur Penjualan Grup Huayan, Lu Feng. Xiao Chen, kamu yakin? Santai aja, Kak. Ada aku di sini. Ah, ngomong asal. Direktur Lu udah janji sama aku. Hari ini kontraknya bakal ditandatangani. Bahkan dia bisa perkenalkan aku sama pendiri dan pemegang saham Grup Huayan. Bisa juga beliin aku beberapa saham. Oh ya? Cowok ganteng, kamu tinggalin Song Yuting sekarang. Datang ke sini, goyangkan ekormu, nanti aku kasih kamu sesuap. Xiao Chen, kita nggak perlu dihina. Kalau emang nggak bisa, kita pergi aja. Soal kontrak, aku masih bisa cari cara lain. Tenang aja, Kak. Serahkan ke aku. Halo, Direktur Lu. Aku udah di ruang tamu. Tolong bawa kontraknya ke sini. Jangan lupa janjimu ya. Uangnya udah aku transfer ke rekeningmu. Nona Song, Direktur Lu. kontraknya di sini. Tanda tangani sekarang, kita jadi mitra. Produk grup Huayan pasti kamu yang jual. Terima kasih, Direktur Lu. Habis tanda tangan kontrak. Malam ini kita rayakan di klub malam terbesar di Donghai. Direktur Lu harus datang ya. Tentu, Lu Feng, ya? Siapa yang kasih kamu hak? Tentukan jalur penjualan ke orang lain. kamu siapa? Berani-beraninya mengatur saya? Saya bukan siapa-siapa, tapi cukup untuk menanyai Anda. Seluruh rencana penjualan grup Huayan, saya yang tentukan. Sekretaris Gao sudah setujui, kau pikir kau ini direktur utama grup Huayan? Cepat pergi dari sini. Xiao Chen. Mereka itu satu kubu, lebih baik kita pergi saja. Tenang, Kak. Karakter kecil seperti ini tidak berhak mengusir kita. Memang keras kepala ya, kontrak ada di depan saya. Masa bisa kau ubah? Baik, kontrak sudah ditandatangani, kalian bisa pergi. Atau saya panggil satpam sekarang. Mener Lu, bukannya dulu bilang, bisa perkenalkan eksekutif pada saya? Sekarang bisa perkenalkan, sekalian. Suruh satpam buang 2 sampah ini keluar. Tak masalah, saya perkenalkan Sekretaris Gao. Dia adalah pimpinan tertinggi, setelah Direktur Utama dan Dewan. Soal kedua ini, satpam. Xiao Chen. Tenang, Kak. Selama saya di sini, siapa berani sentuh kita? Buang 2 orang yang mau mencuri. Rahasia grup Huayan ini keluar. Hentikan. Sekretaris Jenderal Gao, cepat sekali Anda datang. Wakil Direktur Utama, Anda datang. Tak usah banyak basa-basi, saya datang kali ini untuk perkenalkan mitra kerja pada kalian. Sekalian urus saham saya. Dia Wakil Direktur? Sekretaris Gao, saya tidak salah dengar? Lalu tadi saya. Perkenalkan, yang ini adalah salah satu pendiri grup Huayan, yaitu Wakil Direktur Utama kita, Tuan Xiao Chen. Halo Wakil Direktur Utama. Tak usah begitu, lanjutkan pekerjaan kalian. Xiao Chen. Kau Wakil Direktur Utama Grup Huayan. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kak, kalau bilang dari dulu, kejutan mana ada? Sekarang saya berhak menanyai Anda? Berhak. Terhormat mendapat pertanyaan dari Direktur Xiao. Penjilat. Jalur penjualan grup kita. Bisa ditentukan ke orang lain? Tentu bisa, tapi harus melalui penelitian Dewan Direksi. Baru bisa usulannya disetujui. Kalau gitu aku tunjuk Song Yuting sebagai agen penjual tunggal grup kita. Dan aku transfer setengah sahamku ke dia. Saham Xiao Chen nggak usah. Agen penjual tunggal aja nilainya udah lebih dari 100 juta. San-san punya saham, barulah kamu bisa lebih tegas. Kak Yuting. Aku nggak nyangka, ternyata ini kakak ipar.
bahkan masih wakil ketua grup Huayan. Kita kan satu keluarga, harus saling bantu. Satu keluarga. Kamu pernah anggap aku keluarga, Kak Ipar? Jangan seperti kakak, marahin aku dong. Mungkin bagiin sahamnya sedikit ke aku ya. Sudah kubilang, kamu jelek, badan jelek. Gak ada bandingannya sama Sansan. Cepat pergi, gak aku panggil satpam. Kak Ipar, tega banget sih gitu ke aku. Jijik banget. Satpam. Bawa pergi, bawa pergi. Kak Ipar, Song Yuting. Ketua Xiao, orang ini gimana? Pecat aja, tapi sebelum dia pergi. Suruh dia keluarin semua duit yang dia korup di perusahaan. Ya. Ketua Xiao, aku salah, aku nggak berani lagi. Sudah. Mohon maafkan aku, Ketua Xiao. Oh ya, Xiao Chen. 3 hari lagi ulang tahun ayahku. Nanti bawa kakak-kakaknya ya. Oke. Selamat. Kepala keluarga Wu Tianlong. Kepala keluarga Wang Dao, datang bawa hadiah. Untuk ucapin selamat ulang tahun. Silakan. Terima kasih atas kehadirannya, silakan masuk, seharusnya aku yang duluan datang. Lau Song, kamu punya anak perempuan hebat ya. Pemuda berbakat emang selalu muncul dari usia muda. Kepala keluarga Song punya anak perempuan yang begitu luar biasa. Tentu saja bahagia, kalian berdua datang. Sudah jadi kehormatan keluarga Song, silakan masuk. Santai, ini hadiahku, mutiara malam terbesar. Anakku nemuin ini dari laut dalam. Kurang lebih, nggak ada tempat lain. Yang punya yang lebih besar dari ini. Waduh, aku agak malu, cuma bisa kasih satu hadiah. Kontrak senilai 1 miliar, sebagai hadiah ucapan. Hadiah sebesar ini, kami malu menerimanya. Silakan masuk dan duduk. UR, tolong terima hadiahnya dan rawat kedua paman ini, Bu. Silakan, kedua paman, ke sini. Ah, baik-baik. Yuting, kamu masih berdiri ngapain? Temani tamu-tamu lainnya, untuk melayani. Aku sedang menunggu. Seorang teman. Teman. Kalau begitu, tunggulah. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Jangan sampai ada orang-orang asing yang datang. Kalau sampai mengacaukan pesta, bisa repot. Sudahlah, hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan bahas hal-hal itu lagi. Yuting, tunggu temanmu datang, baru masuk bersama. Kami akan terus melayani tamu dulu. Kak Waner, Kak Kingge, Xiao Chen. 3 kakak, kami sudah datang. Hari ini pesta ulang tahun kakek, aku sibuk dengan urusan upacara dulu. Kalian cari tempat duduk dulu, nanti aku temani. Baik, kamu sibuk dulu, kami tunggu. Pergilah, sibuklah kamu. Baik. Ayo, kakak-kakak. Terima kasih atas ucapan selamatnya. Saya sangat terhormat. Semoga semua makan dan minum dengan puas. Sisa waktu saya serahkan pada menantu saya. Biarkan dia umumkan pengendali bisnis keluarga Song di masa depan. Terima kasih, Ayah, atas kesempatan ini, sehingga saya bisa di sini. Untuk memperkenalkan. Mengumumkan pengendali, jangan-jangan adik ketiga? Keluarga Song berbicara soal kemampuan. Adik ketiga baru saja dapatkan. Kontrak besar. Kontrak besar? Kontrak besar apa? Lihat saja, nilai kakak ketiga sekarang tidak rendah. Para tamu, selanjutnya diumumkan. Hal terpenting dalam keluarga Song. Pengendali bisnis keluarga Song di masa depan. Song Yu. Kenapa? Tentu karena UR memberikan kontribusi besar bagi keluarga kami dan berhasil mendapatkan kontrak bernilai ratusan juta. Bu, dia tidak terima. Orang tak punya kemampuan dan kontrak. Hanya bisa begini. Tidak mungkin. Semua kontrak keluarga. Bagianku yang terbesar. Bukan Song Yu yang tanda tangani. UR kami yang tanda tangani kontrak dari grup Huayan. Ini dari orang grup Huayan yang kirim. Tidak mungkin salah. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Agar kau tidak pikir aku bohong. Ayo, kontraknya. Aku sudah tanda tangani. Tinggal dikirim ke grup Huayan untuk dicap. Aku bisa dapat hak penjualan dan saham grup Huayan. Ayah, kakek, kontrak ini aku yang tanda tangan, bukan Song Yu. Hei Ting Ting, banyak orang di sini. Ada masalah apa? Nanti saja dibicarakan. Hari ini ulang tahunku. Adikmu dapat pesanan besar.
Kamu sebagai kakak harus mengalah pada Yuer. Kamu harusnya senang. Sejak aku kembali ke rumah ini, aku selalu mengalah padanya. Tapi kontrak ini tidak bisa. Itu Xiao Chen dia. Diam. Nama yang tanda tangan di pesanan ini adalah Yuer. Kamu mau merampas? Kakek, dia tidak suka melihat aku sukses. Mau mengacaukan pesta ulang tahunmu. Menurutku, harusnya dia dibuang keluar. Yuer benar. Siapa? Bawa dia keluar untuk tenangkan diri. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani sentuh kakak ketigaku. Xiao Chen, Kakak, jangan khawatir. Ada aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. kamu lagi? Ayah, anak ini adalah Song Yuting, adik angkat di panti asuhan. Kok bisa bawa orang seperti ini ke pesta untuk buat onar? Yuting, apa yang ibumu katakan benar? Xiao Feng, dulu aku bilang padamu, utamakan keluarga sekarang. Yuting memang keluarga Song, tapi jangan biarkan dia ikut campur urusan bisnis keluarga Song. Sekarang lihat, tidak bisa bantu keluarga, malah selalu buat onar. Xiao Chen adalah adikku. Sejak aku lahir tanpa orang tua, dia sudah jadi adikku. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Kakak Yuting jangan takut, ada aku. Ada kamu lalu apa? Ini keluarga Song? Berani lancang di keluarga Song? Siapa? Buang mereka berdua keluar. Tidak punya orang tua. Cocok jadi pasangan. Istri, begini memperlakukan anak, apakah keterlaluan? Bilang dia kenapa? Yuer dapat kontrak besar. Menantuku ini juga banyak berkontribusi. Seluruh keluarga Song. Nanti bisa dapat uang banyak. Anak perempuan yang dibawa pulang ini. Kontribusi apa yang dia beri? Siapa? Buang dia keluar. Cari mati. Berhenti. Kenapa urusan keluarga Song, kalian ikut campur? Hahaha. Memang urusan keluarga Song kamu, saya tidak bisa campuri tangan. Tapi kalau kamu mau bergerak melawan Tuan Xiao, maka keluarga saya tidak akan tinggal diam melihat. HMPH. Tuan Xiao. Bukan orang yang bisa kamu sembarang sentuh keluarga Song. Ini adalah wilayah keluarga kami Song. Berlagak hebat di depan saya, apakah itu tidak terlalu berlebihan? HMPH. Kalau hari ini Tuan Xiao tidak akan datang, apakah kamu pikir kami akan memberikan hadiah seberat itu? Kontrak yang saya berikan batal mulai sekarang. Kau, siapa sebenarnya kau? Yuting. Apa sebenarnya identitas anak muda ini? Saya bukan siapa-siapa. Beliaunya dari siapapun. Saya cuma adik dari Song Yuting. Saya tahu identitas dia, cuma saja. Wakil Direktur Utama Grup Wayan. Tapi kalau dibandingkan dengan keluarga Song kami, juga tidak ada pengaruh apapun. Kontrak sudah saya tanda tangani. Meskipun kau tidak setuju juga tidak ada gunanya. Direktur Utama Grup Wayan bagaimana bisa melepaskan? Sepotong kue sebesar ini, kontrak Grup Wayan ada di tangan kami. Keluarga Song kami pasti bisa mengembangkan bisnis ini lebih besar. Ayah, buang mereka keluar. Selama kontrak bisa berjalan lancar saja. Kami tidak perlu bekerja sama dengan 3 keluarga besar. Kontrak ini sudah bisa menopang pengeluaran keluarga Song. Orang-orang datang. Keluarkan mereka dari sini. Saya tidak berminat bekerja sama lagi. Lalu siapa Anda? Saya adalah Direktur Utama Grup Wayan, Yuan R. Saya katakan sekarang, saya tidak berminat bekerja sama dengan keluarga Song lagi. Kontrak ini sudah ditandatangani. Coba kau lihat, apakah ada cap saya di kontrak itu? Ini benar-benar tidak ada cap resmi perusahaan. Kontrak yang ditandatangani dengan adik ketiga saya harus ditandatangani oleh adik ketiga saya sendiri. Kalau tidak, itu cuma sehelai kertas bekas. Tuan Ye, Yuting dan Yuer tidak ada bedanya. Keduanya bekerja untuk keluarga Song. Bisakah lihat atas perayaan ulang tahun saya ini? Tua Song, Anda sekarang sedang memanfaatkan usia tua untuk memaksa saya? Kalau begitu, jangan harapkan kerjasama dengan grup Wayan kami. Saya bisa tidak menandatangani kontrak dengan keluarga Song. Xiao Chen, Yuting, kita pergi. Oke. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Kak Waner, aku kembali. Kenapa tidak ada yang menyambutku? Di mana semua orang? Kalian memang tak henti-hentinya mengganggu. Yan Zihu, maksudnya Raja Iblis. Sudah dijelaskan dengan jelas padamu. Tidak tahu apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Kalau masih bingung, bisa ikut kami pulang dulu. Kapan sudah memutuskan? Kapan bisa kembali? Sudah kubilang, itu yang terakhir kalinya. Tak akan ada insiden lagi. Aku tak akan kembali lagi. Kalau begitu, jangan salahkan kami. Cuma segini? Kakak keempat. Kamu siapa? Bukankah ini rumah kakak Waner? Jangan-jangan kamu pacarnya? Yan Zihu, sekarang sudah jelas pertimbanganmu? Kalau masih belum jelas, semua orang di villa ini harus mati. Dibunuh satu persatu. Dia pasti akan mau. Cepat pergi.
Cuma segini, berani datang menyerang? Bagaimana kamu bertindak? Dia langsung jatuh. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini, Kakak keempat, akhirnya kamu kembali. Xiao Chen, benar-benar kamu. Bertahun-tahun ini kamu kemana saja? Aku naik gunung belajar ilmu. Baru turun langsung mencari kalian. Wah, hebat. Kakak keempat. Kakak keempat, kenapa lukanya parah sekali? Sepertinya harus pakai jarum emas. Xiao Chen, apa yang kamu pikirkan? Menyelamatkan nyawa lebih penting. Kakak keempat, jangan berteriak. Sudah sulit berkonsentrasi. Kamu ini? Kakak keempat, lukamu parah, aku sedang membantumu sembuh. Xiao Chen, terima kasih. Kakak keempat ngomong apa? Waktu kecil sudah kubilang. Setelah besar, aku akan melindungi kalian. Xiao Chen, bantu aku duduk. Baik. Kakak keempat, kamu mau menghisap energi priaku? Ciuman pertamaku. Hah. Kakak keempat, dua pria bertopeng tadi, bagaimana ceritanya? Oh, dua pria bertopeng itu, anak buah Raja Iblis. Mereka ingin menangkapku kembali. Menangkapmu kembali? Kakak keempat, kamu salah apa? Sebenarnya aku bukan pramugari. Pramugari cuma pekerjaan untuk menyembunyikan identitas. Pekerjaanku yang sebenarnya adalah, aku adalah pembunuh profesional, karena memang itulah diriku. Kekuatanku adalah setingkat setengah jalan prajurit bawaan, jadi, mereka sering memberiku tugas-tugas yang berbahaya. Lalu untuk apa Raja Xiexia menangkapmu? Raja Xiexia ingin menjelat keluarga bangsawan nomor 1 di Laut Timur. Anak muda keluarga Xiao Tian. Xiao Tian suka wanita dengan kekuatan bela diri yang hebat. Jadi dia berencana menyerahkanku ke Xiao Tian. Berani sekali dia. Untuk mencegahnya berhasil, aku sengaja di tugas terakhirku. Menderita luka parah, ingin pensiun, tapi tidak disangka dia masih tidak mau melepaskanku. Kakak keempat tenang saja. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Jika ada yang berani menyentuhmu, aku akan buat dia tidak bisa bangun selamanya. Adik keempat kamu sudah kembali? Hahaha, Tuan Xiao. Chen Fei ada di dalam sini. Pergi keluarkan Chen Fei untukku. Kalian tuli ya? Serang. Lima ahli peringkat 9 dikalahkan dalam satu serangan. Apakah ada ahli bawaan di sini? Apa yang takut dari ahli bawaan? Hari ini bahkan ada Grandmaster di sini. Dia juga tidak bisa menyelamatkan Chen Fei. Siapa kalian? Datang ke rumahku untuk apa? Orang-orang ini terlihat seperti preman. Kakak Waner, ayo kita lapor polisi. Kita minta security menghalangi mereka. HM, Tuan Xiao tenang saja. Malam ini beberapa wanita cantik ini. Aku pasti akan antar ke hotel untukmu. Hehehe, bagus sekali. Kamu memang mengerti aku. Hahaha. Mulailah. Kalian tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa Xiao Chen. Anak muda, kamu adalah ahli bawaan itu? Siapa kalian? Raja Xiexia. Kuberikan waktu 1 menit untuk serahkan Chen Fei. Jika tidak, Kalau tidak bagaimana? Berhenti. Kamu bisa bawa aku pergi, tapi jangan sentuh mereka. Adik keempat, apa yang kamu omongkan? Kita saudara hidup dan mati bersama. Betul kata kakak Waner, kita hidup dan mati bersama. Kakak keempat, hari ini dengan aku di sini, tidak ada yang bisa bawa kamu pergi. Xiao Chen, aku tahu kamu juga seorang prajurit bela diri. Tapi Raja Xiexia adalah ahli bawaan. Sedangkan Xiao Tian adalah ahli bawaan tingkat atas. Aku nggak mau kamu terluka karena aku. Kakak, percayalah sama aku. Mereka gak bakal bisa menangin aku. bocah, kalau kamu nggak tahu diri, jangan salahin aku. Fei, kamu nggak apa-apa kan? Bai Feng, kamu datang. Dengan kamu, Dewa Perang, di sini. Xiao Tian pasti bakal kasih muka dikit. Gak heran dulu lihat Gio kakak. Dipakein Bai Feng, ternyata. Mereka berdua sahabat dekat. Dewa Perang, jangan ikut campur. Aku lagi kerja buat keluarga Xiao. Meskipun kamu Dewa Perang, kamu juga harus pikir-pikir. Keluarga Xiao sama Dewa Perang, nggak usah saling ganggu. Chen Fei aku yang jagain, kalian pergi aja. Sayang, Dewa Perang, di depan master bawaan puncak kayak gue.
Dewa perang cuma nama doang, nggak ada apa-apanya. Bawaan puncak? Xiao Tian sekuat itu? Gitu ya? Kalau gitu, coba dulu kekuatanmu. Aku udah tahu Xiao Chen lebih hebat. Itu hari di KTV, sampai 3 jam loh. Xiao Chen staminanya bagus. Kalian ngomongin apa sih? Bocah kurang ajar. Berani nyerang diam-diam. Aku master bawaan puncak. Kalau keluarin semua tenaga, ngalahin kamu semudah ngalahin anjing. Semoga kekuatanmu sekeras mulutmu. Cari mati. Cuma segini? Iron Share sempurna? Kamu ini monster apa sih? Panggil kakek, baru gue kasih tahu. Cari mati. Bocah, cuma bisa ngindar doang ya? Saudari-saudari, kalian ngerasa nggak? Xiao Tian sama Xiao Chen ini agak mirip ya mukanya? Masa sih? Mereka sama-sama marga Xiao. Jangan-jangan. Gimana kalau suruh mereka berhenti berantem? Aku takut tangan satunya kamu hilang lagi. Cari mati. Pergi. Mau kabur? Chener, musuh yang kabur jangan dikejar. Shifu, kok kamu datang? Gimana? Nggak boleh Shifu datang lihat muridnya. Boleh dong, pasti boleh. Aku malah pengen Shifu datang. Saudari-saudari, ini adalah Shifu yang 15 tahun lalu. Bawa aku pergi. Semua kemampuan aku ini dia yang ngajarin. Shifu, silakan masuk. Cepat, cepat, cepat. Wah, cantik sekali. Kakak Peri, kulitmu bagus banget. Gimana cara merawatnya? Kulit kakak peri, pori-pori aja nggak kelihatan. Kakak peri, boleh nggak aku jadi muridmu juga? Chener, kali ini aku datang untuk kasih tahu kamu tentang asal-usulmu. Asal-usul? Shifu, jangan-jangan kamu tahu siapa orang tuaku? Chener, selanjutnya kamu harus siap mental. Shifu, silakan bicara. Bertahun-tahun lalu, keluarga besar pertama di Donghai, keluarga Xiao. Tiba-tiba terjadi musibah, seluruh anggota keluarga dibantai, kepala keluarga saat itu, yaitu ayah dan ibumu, juga dibunuh orang misterius. Seluruh keluarga Xiao, selain paman keduamu yang di luar negeri, Xiao Yuan, cuma kamu satu-satunya anak laki-laki yang tersisa. Kebakaran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pengasuhmu membawamu ke panti asuhan, lalu juga dikejar dan dibunuh. Aku yang sedang menjalani latihan di dunia, kebetulan bertemu kamu. Lihat bakatmu luar biasa, kebetulan bawa kamu pergi. Juga memperhitungkan takdirmu, dendam ini juga perlu. Kamu sendiri yang selesaikan karma ini. Shifu, siapa sebenarnya yang membunuh orang tuaku? Setelah paman keduamu Xiao Yuan pulang dari luar negeri, dia membangun kembali keluarga Xiao, jadi keluarga kaya nomor 1 di Donghai. Tapi tentang peristiwa pembantaian dulu, dia sama sekali tidak menyebut. Semua ini, Mungkinkah? Sialan. Orang yang kusuruh kamu selidiki, sudah ketemu belum? Muda-muda. Anak itu namanya Xiao Chen, anak yang gak punya latar belakang keluarga sama sekali, besar di panti asuhan Sun Sine. Tapi punya 5 kakak yang tumbuh bareng. 4 ada di sekitarnya, 1 lagi namanya. Perempuan bernama Jiang Yuge di luar negeri. Anak itu nggak biasa, kita harus ganti target. Selidiki baik-baik si Jiang Yuge ini. Aku sudah ketemu. Besok Jiang Yuge pulang ke Indonesia, bagus. Ajak dia ke pinggiran kota sebagai tamu. Siap. ini trotoar, kalian hampir nabrak aku. Wah maaf ya, tadi nyetirnya terlalu cepat. Nggak usah minta maaf, lain kali hati-hati aja. Nona Jiang, mohon ikut kami sebentar. Kalian mau apa? Hei, Halo Xiao Chen. Xiao Tian, belum cukup dipukul? Kamu jangan sombong, di sini ada perempuan namanya Jiang Yuge, kamu kenal? Berani-beraninya sama aku, kalau berani sentuh dia sedikit. Aku akan cabut nyawamu. 1 jam, pabrik kimia pinggiran kota. Kalau nggak datang, kau tahu akibatnya. Ada apa? Kenapa sih? Kakak kelima diculik, aku harus menyelamatkannya. Kami ikut. Gak boleh, terlalu berbahaya. Kita saudara, hidup mati bersama. Gak, aku gak bisa biarkan kalian ikut. Gini aja, aku temani dia. Soalnya kita berdua punya ilmu bela diri. Ayo.
Kakak kelima. Kamu siapa? Aku. Kakak keempat, kok kamu di sini? Kami datang buat nyariin kamu. Dia Xiao Chen, adik kita. Xiao Chen, kamu udah gede banget. Cepetan pergi. Ada jebakan. Oke. Wahahaha. Xiao Chen. Kamu benar-benar bodoh. Jebakan yang jelas banget gini. Berani-beraninya kamu datang buat nyari orang. Kamu harus bersyukur kakakku selamat. Kalau enggak, udah terbaring di sini. Mereka, 10 jagoan top yang aku datengin. Hari ini pasti kamu kubunuh. Cuma 10 anak kecil. Kamu pikir mereka bisa jagain kamu? Berkurang. Kami ini petarung puncak Xiantian. Beraninya kamu bilang kami sampah. Apa? Semua petarung Xiantian toh? Jagoan level Xiantian? Keluarga Xiao bisa nampung sebanyak ini? Kalian semua orang-orang penting. Kok mau ngabdi ke anak manja kayak gini? Nggak takut ditertawain orang? Bisa ngabdi buat yang Master Xiao, itu yang kami idam-idamkan. Yang Master Xiao statusnya mulia. Orang lain pengen ngabdi aja nggak ada kesempatan. Ini kehormatan kami. Aku saranin kalian nurutin aja yang Master Xiao. Jadi budaknya. Siapa tahu. Kalau yang Master Xiao lagi senang, dia bakal lepasin kalian. Dengar nggak, Xiao Chen? Jadi anjingku yang nurut. Aku lepasin kamu. Dia bayar berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Hahaha. Xiao Chen, otakmu nggak sakit ya? Dengan status mereka, apa mereka butuh uang? Lalu kalian mau apa? Kami mau kekuasaan, kekuatan, keluarga Xiao besar dan kaya. Bisa kasih kami masa depan lebih baik, bantu jalan bela diri kami. Dan level berikutnya, Kalau kalian cari batas tertinggi bela diri, aku tanya. Inti dari seni bela diri itu apa? tentu saja teknik dan sumber daya. Masa iya? Adalah hati seorang petarung yang kamu bilang itu? Sadarlah nak. Berkultivasi dalam seni bela diri bukan cuma omong doang. Tidak, tidak. Kalian semua salah. Oh? Lalu apa? Adalah bisa tetap hidup. Xiao Chen, berani-beraninya kau menyerang diam-diam. Membunuh aku. Serangan diam-diam? Jangan sok hebat. Aku menyerang dengan terang-terangan. Kalau tidak bisa menangkannya, itu karena kemampuannya lemah. Pantas saja mati. Kau tahu mereka itu siapa? Mereka adalah anak buah Dewa Perang Laut Timur. Kau membunuh mereka. Dewa Perang Laut Timur pasti akan murka. Dewa Perang Laut Timur pun bagaimana? Datang pun, aku tidak takut. Tuan Xiao, jangan banyak bicara kiranya. Bunuh dia. Semuanya, serang bersama, bunuh dia. Jangan, Tuan Xiao. Aku mohon, lepaskan mereka. Apapun yang kau mau, bisa kuberikan. Kakak, jangan memohon padanya. Xiao Chen, diam. Aku kakakmu. Hari ini kau harus mendengarku. Oh? Kalau aku menginginkanmu, kau berikan? Asalkan kau mau melepaskan mereka. Aku bersedia. Kakak, Maaf. Nyawanya aku mau, kau pun aku mau. Serang. Ini teknik aneh apa? Kenapa kita tidak bisa bergerak? Hah, mati kau. Arg. aneh, ya? Xiao Huan, bunuh kedua itu untukku. Arg. Cari mati. Tidak apa-apa. Kakak, Xiao Chen, cepat kita pergi. Di sini ditanam bahan peledak. Selamat jalan. Kakak, kalian tidak apa-apa? Kami baik-baik saja. Xiao Tian ini benar-benar kejam. Bahkan orangnya sendiri tidak disia-siakan. Perbuatan jahat sendiri, hidupnya tidak bisa diselamatkan. Cepat kita pergi. Aduh, kaki-kakiku. Ini seperti tergores paku berkarat. Ini pasti harus segera ditangani. Kalau tidak, mudah terinfeksi. Kakak, duduklah di sini. Aduh, Xiao Chen, kotor. Kak, kakimu putih, nggak kotor sama sekali. Mulut manis. Aku tiap hari mandi pakai ramuan, tubuhku penuh obat-obatan herbal. Bisa sembuhin semua penyakit. Wah, luar biasa. Kalau gue cedera nanti. Jangan lupa sama gue ya, Kak. Kakak-kakak, tenang aja. Aku janji, nggak bakal biarin kalian cedera lagi. Udah, kita pulang cepetan yuk. Adik-adik di rumah pasti udah khawatir banget. Iya, Oke. Tian Er, gimana ini? Siapa yang lukain kamu? Xiao Chen. Dia juga nyuri tubuh Yin misterius. Lalu lukain aku pakai cara licik. Xiao Chen? Kok namanya familiar banget ya? Tunggu, apa dia umurnya sekitar 20-an? Ayah, kok ayah tahu? Dia anak kakakmu. Paman? Keluarga mereka. Bukannya udah mati semua?
Kok masih ada sisa? Aku juga kira keluarga kakakku udah punah. Tapi denger-dengar, ada yang nyelamatin satu bayi dari lokasi kebakaran. Aku udah susah payah nyariin panti asuhan tempat Xiao Chen. Tapi akhirnya nihil. Terus gimana dong? Kalau dia balik ke keluarga Xiao, para tua-tua itu pasti maksa kita serahin posisi kepala keluarga. Balik? Masa dia bisa balik? Ayah, maksud ayah apa? Lusa ulang tahun kakekmu yang ke-100. Dia fokus latihan. Pengen tembus batas usia 100 tahun. Kalau kamu kasih tubuh Yin misterius, pasti dia senang banget. Bantuin kamu sekali. Tapi tubuh Yin misterius nggak di tanganku. Gampang, kamu pergi. Tangkap kepala panti asuhan Yang Cheng. Bikin dia bawa tubuh Yin misterius ke pesta ulang tahun kakekmu. Nanti pas waktunya. Ngerti? Kakak-kakak, aku bawa Kak Yugo balik. Wah, bagus. Kamu capek ya? Wah, adik kelima. Lama nggak ketemu, makin cantik ya. Masa sih? Sama aja kayak dulu. Yugo, kamu lapar kan? Suruh Xiao Chen masakin kamu. Aku? Masa bukan kamu? Jangan-jangan. Kamu mau suruh kakak-kakak masakin kamu? Cepetan. Oh, ibu kepala panti. Mungkin soal sumbangan ke panti asuhan selama ini. Halo, Ibu Tawing? Apa? Ada sekelompok orang asing yang menyusup ke panti asuhan Yang Cheng untuk menangkapmu. Jangan takut, kami segera datang. Ada apa? Ibu kepala panti bilang, ada sekelompok orang asing di sini. Mengobrak-abrik dan menganiaya anak-anak, memaksa dia keluar. Mereka minta kita tolong dia. Bangsat. Mereka tega memperlakukan anak-anak seperti itu. Kakak-kakak, kalian tunggu di rumah dulu. Aku akan ke sana. Kekuatan adik sepertinya sudah melampaui tingkat Xiantian. Aku semakin sulit memahami dirinya. Bajingan-bajingan ini pantas mati. Ibu kepala kemana? Ibu kepala melindungi kami. Dia diculik oleh bajingan itu. Apa? Jangan takut sayang, aku antar kalian pulang. Ini ada video. Xiao Chen, aku tahu kamu sedang menonton. Kalau kamu tidak ingin dia celaka, patuhi saja. Bawa Chen Fei ke keluarga Xiao untuk menemuiku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Aku akan ke keluarga Xiao untuk menukar ibu kepala. Jangan pergi. Orang itu mempraktikkan Yunus Sinjing. Khusus energi perempuan, seperti kamu, yang memiliki tubuh Xuanin langka, pergi pun hanya bunuh diri. Apa itu tubuh Xuanin? Sepertinya aku pernah baca di kitab kuno. Katanya, orang yang lahir di tahun, bulan, dan hari Yin. Benar. Orang seperti itu dipenuhi energi Yin. Baik belajar atau latihan bela diri, berkali lipat lebih kuat dari orang biasa. Jika energi Yin perempuannya direbut oleh praktisi Xiantian, bisa langsung mencapai tingkat Grandmaster. Ini alasan Kak Chen Fei jadi incaran. Lalu harus bagaimana? Apa kita hanya bisa diam melihat? Ibu kepala mati. Tidak. Kamu ikut denganku. Kebetulan urusanku dengan keluarga Xiao juga harus diselesaikan. Keluarga Li dari Kyoto menyumbang giok dan akik. Semoga leluhur berumur panjang dan sejahtera. Terima kasih, hahaha. Kakek. Cucu Xiao Tian mempersembahkan hadiah luar biasa. Ini, Tian kamu ini. Kakek, akhir-akhir ini. Bukankah kakek ingin mencapai tingkat Grandmaster? Perempuan ini memiliki tubuh Xuan Yin yang langka sekali dalam 1000 tahun. Jika energinya direbut, kakek pasti bisa jadi Grandmaster Agung. Hahaha, bagus. Di mana? Kakek jangan buru-buru. Orangnya sebentar sampai. Aduh. Santai saja, hahaha. Selamat, ayah. Begitu mencapai tingkat Grandmaster, keluarga Xiao pasti makmur 100 tahun lagi. Bagus. Ternyata pilih kalian berdua mewarisi usaha keluarga itu benar. Kakek terlalu memuji. Xiao Chen datang untuk mengantar kepergian leluhur. Siapa berani begitu lancang mengacau di pesta keluarga Xiao? Nama Xiao Chen ini terdengar sangat familiar. Dia adalah putra sulung keluarga Xiao yang hilang bertahun-tahun. Dia tidak mati. Berkali-kali lancang, Xiao Chen berani tidak hormat kepada leluhur. Leluhur?
Dia pantas disebut leluhur? Kalaulah bukan karena kau dulu membiarkan ayah dan anak itu, orang tuaku mana mungkin mati. Bangsat, kau bilang aku ini tidak adil? Kakek, wanita di sampingnya itu, dia adalah pemilik tubuh yin murni. Setengah master. Kakak, jangan takut. Aku bisa lindungi kamu. Pemilik tubuh yin murni? Bagus. Sekarang juga serahkan wanita di sampingmu ini kepadaku. Aku bisa izinkan kau kembali ke keluarga Xiao. Kakek. Kayu bengkok menghasilkan serutan bengkok. Sama-sama keluarga Xiao. Punya leluhur sepertimu, aku sungguh merasa malu. Si brengsek, tindakan leluhur, mana bisa kau sembarang nilai. Kakek, cepat bunuh dia. Pemilik tubuh yin murni tetap akan jadi milikmu. Xiao Chen, ku beri kau kesempatan terakhir. Serahkan, atau tidak? Tidak serahkan, lalu apa? Hidup 100 tahun. Bahkan level master pun tidak bisa tembus. 100 tahunmu hidup untuk apa? Buat anjing? Lancang, berani menghina kakek. Iya sudah, lalu apa? Bagus. Bertahun-tahun ini, belum ada yang berani menghinaku seperti ini. Hahaha. Baik, kali ini biar kulihat. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Dia pasti mati. Leluhur cuma segini kekuatannya? Kau juga setengah master? Bisa dibilang. Sudah tua, seharusnya tinggal di peti mati. Jangan keluar mengganggu orang. Mana mungkin? Leluhur kalah? Ini pasti bohong. Si tua bangka, mengingat kau juga marga Xiao. Aku tidak bunuh kau. Suruh Xiao Tian berlutut. Dan sujud minta maaf kepada anak-anak panti asuhan. Mimpi. Aku adalah pewaris keluarga Xiao. Mana mungkin aku berlutut kepada anak-anak yatim piatu. Kau, Bajingan, kau bukan manusia. Mereka semua anak-anak. Xiao Yuan, cepat cari Tuan Du Jiang. Tuan Du adalah tangan kanan Dewa Perang Donghai. Dengan dia di sini, pasti bisa tangkap binatang ini. Baik ayah, aku segera pergi. Lu Jiang? Tidak bagus, Xiao Chen. Lu Jiang itu ahli level master, tegas dalam membunuh. Kekuatannya jauh melebihi master biasa. Kita pasti bukan lawannya. hanya seorang jenderal ingin melindungi keluarga Xiao? Tidak semudah itu. Bicaramu besar sekali. Lu Jiang, Melihatku, malah tidak langsung berlutut minta ampun? Aku minta ampun padamu. Kamu pantas? Tuan Du, anak ini sengaja mengganggu pesta. Dia berniat menyakiti orang. Harap Tuan Du habisi dia. Tenang, kakek Xiao. Aku pasti akan menangkap anak ini. Sebagai tentara Huakuo, kau begitu tidak adil? Kalau begitu, Dewa Perang itu memelihara bawahan seperti anjing. Berani menghina Dewa Perang? Tuan Du, cepat bunuh anak brengsek ini. Tadi kau sangat sombong kan? Kalau begitu, bunuh aku. Kau, Kurang ajar. Anak muda, kau tidak menghormatiku? sebagai jenderal Huakuo, kau berani melindungi penjahat? Apa yang kulakukan? Perlu kau tanyakan? Kau melindungi penjahat, menghina nyawa, tidak pantas jadi jenderal Huakuo. Berani menghinaku? Hari ini akan kukuliti kulitmu, hancurkan jasadmu. Baik. Hari ini aku akan menghajarmu untuk Dewa Perang. Kau pantas? Jari ajaib. Kau ini siapa sebenarnya? Aku adalah ketua lembah Dewa Obat. konon, bahkan Dewa Perang datang pun harus memberi hormat. Itukah yang jarang terlihat? Lembah Dewa Obat nomor 1 di dunia, ahli pengobatan dan bela diri? Diam. Beraninya kau mengaku sebagai ketua lembah Dewa Obat. Kalau kau tidak mau jujur, akan kupukul sampai kau mengaku sendiri. Hanya denganmu, Hei. Du Jiang, cuma segitu. Tuan Du, Anda baik-baik saja? Tuan Du. Xiao Chen, kau benar ketua lembah Dewa Obat. Kakak, kapan aku pernah bohong padamu? Berani-beraninya kau serang diam-diam Tuan Du. Serang diam-diam? Sampah seperti ini, satu tangan saja bisa kutaklukkan. Kau mati. Melawan atasan, kalau Dewa Perang tahu. Kau akan kena batunya. Serbu bersama, tangkap dia. Siapa berani bergerak? Xiao Chen, berani-beraninya kau sentuh cucuku. Akan kuhancurkan jasadmu. Oh ya? Xiao Chen, hentikan. Xiao Chen melukai Tuan Du. Berarti melawan Dewa Perang Donghai. Di Huakuo, kau tidak akan bisa bertahan. Benarkah? Kalau begitu, panggil dia sini. Aku ingin lihat. Dia akan berpihak pada siapa? Ayah, cepat panggil Dewa Perang. Dengan hubungan kita dengan keluarga Lin, Dewa Perang pasti akan membela keadilan untuk kita.
Dewa perang akan segera tiba. Xiao Chen, kali ini kau pasti mati. Jika Bai Feng membantu kalian, para binatang ini, membantu kejahatan, maka posisinya sebagai dewa perang juga tak perlu dipertahankan. Berani-beraninya kau menghina Dewa perang. Kau pasti akan dihukum. Jika ingatanku tidak salah, dulu keluarga Xiao adalah keluarga besar terkemuka, bahkan dewa perang pun harus tunduk. Bagaimana bisa di tangan kalian menjadi begitu menyedihkan? Masih harus mengandalkan dukungan orang lain. Apa yang kau tahu? Dulu, jika bukan karena ayahmu menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung, apakah keluarga Xiao kami akan jatuh ke keadaan seperti ini? Apa maksudmu? Bukankah ayahku dibunuh olehmu? Ayahmu dulu adalah petarung puncak tingkat master. Dengan apa aku bisa membunuhnya? Katakan, bagaimana ayahku meninggal? Siapa kau? Mengapa aku harus memberitahumu? Hentikan. Katakan, Tidak bisa dikatakan. Kalau diungkap, keluarga Xiao kita hancur. Adalah keluarga Dongfang. Dulu ayahmu menyinggung keluarga Dongfang. Keluarga Dongfang mengirim orang untuk menyerang ayahmu. Akhirnya menghapus kultivasinya. lalu kalian memanfaatkan kesempatan dengan membakar api besar, membunuh mereka. Benar atau tidak? Baik. Kalau begitu, keluarga Xiao juga tidak perlu ada lagi. Apa yang kau inginkan? Lepaskan anakku. Dewa perang Donghai tiba. Xiao Chen, Dewa Perang sudah datang. Apa yang harus dilakukan? Kakak, jangan takut. Dewa perang sudah datang. Xiao Chen, kali ini tunggu saja kematianmu. Hormat pada Dewa perang. Untuk apa kalian memanggilku ke sini? Dewa perang, anak ini mengacaukan pesta. Melukai Tuan Du, dan sekarang menyandera cucuku. Sangat keterlaluan. Mohon Dewa perang bertindak, hancurkan dia. Bagaimana? Kau ingin menyerangku? Dewa Perang Bai Feng memberi hormat pada Tuan Lembah. Dewa perang, apa kau keliru? Bukankah kau yang kami undang? Bagaimana dengannya, Dewa perang? Siapa dia? Kenapa kamu begitu hormat padanya? Karena kamu yang mereka undang. Apa rencanamu? Du Jiang, Dewa perang, Du Jiang hadir. mulai hari ini, gelar jenderalmu dicabut, turun jadi rakyat biasa. Xiao Tian kejahatannya besar. Berani ganggu kepala lembah dewa obat, tangkap. Ayah tolong, aku tak mau ditangkap. Cara Dewa perang, aku tak akan tahan. Dewa perang, mohon ampuni nyawa anakku. Kamu harus minta pada kepala lembah, bukan padaku. Xiao Chen, aku kan pamanmu. Xiao Tian adikmu. Tolong, maafkan dia. Dulu, kenapa kalian tak lepaskan orang tuaku? Kalau kamu tak bisa atasi, aku yang urus. Tangkap. Ayah tolong, kakek tolong, selamatkan aku. Xiao Chen, kenapa kamu bisa begitu? Keluarga Dongfang yang mereka sebut, sebenarnya apa statusnya? Keluarga Dongfang adalah klan tersembunyi. Bisa dibilang mengerikan. Maksudnya? Keluarga Dongfang adalah keturunan kaisar kuno. Kabarnya, Sudah ada yang mencapai tingkat dewa. Semua keluarga di Huakuo dengar nama Dongfang. pasti takut. Yang mulia, sebaiknya jangan dulu. Dewa pun tak apa. Beritahu aku faktanya, atau keluarga Xiao tak perlu ada lagi. Kepala keluarga Dongfang, Dongfang Batu. Dulu sangat ambisius, mau taklukkan semua keluarga di Huakuo. Siapa lawan, dibunuh. Saat sampai ke keluarga Xiao kami, ayahmu, Xiao Budi, lukai dia dengan cara bunuh diri. Lalu dia menghilang. Tapi sebelum pergi, dia ancam. Bilang tak akan lepaskan semua keturunan ayahmu. Bagus. Aku pasti balas dendam. Dekan tahu mana? Cepat panggil Dekan Tao. Dekan tahu, kamu. Chen Fei? Dekan tahu? Dekan tahu? Dekan tahu baik-baik saja. Ini bukan tempat bicara. Ayo bawa Dekan tahu dulu. Baik. Dewa Perang. Xiao Chen juga anggota keluarga Xiao kami. Kita bisa perbaiki hubungan. Boleh hari ini luputkan kami? Mengingat kau juga marga Xiao. Aku hanya akan rusakkan seluruh urat nadimu, tidak bunuh kau. Keluarga Xiao akan dihapus dari Tiongkok mulai sekarang. Perintah dilaksanakan. Keluarga Xiao dihapus. Dongfang Batu. Aku, Xiao Chen, sudah tiba. Xiao Chen,
Kau anaknya Xiao Wudi? Tidak mungkin. Dulu aku suruh Xiao Yuan nyalakan api. Semua anggota keluarga Xiao tewas. Mana mungkin ada yang selamat? Bahkan pengasuh yang kabur, aku sudah atur orang bunuh dia. Pasti dia pengasuhnya. Dia taruh kau di mana? Mengalihkan orang-orang kami. Sudah cukup bicara? Kalau sudah, bersiaplah mati. Latihan selama ini, cuma level Xianren palsu. Benar-benar orang biasa. Xiao Chen. Di luar mungkin aku tak bisa apa-apa padamu. Tapi di sini, adalah keluarga tersembunyi Dongfang. Dan naga Tiongkokku. Dengan keberuntungan keluarga Dongfangku, kau pasti mati hari ini. Bocah, aku sekarang sudah level Xianren. Cepat berlutut minta ampun. Level Xianren pun bagaimana? Masih bergantung benda luar. Kau pikir aku takut? Hah, kemampuanmu cuma segini. Kalau Xianren tak bisa lawanmu, aku akan jadi Tianmo. Sekarang kau pasti mati. Kejahatan takkan menang. Kau pembunuh ayahku. Bahkan jadi Tianmo pun, tak bisa hentikan kematianmu. Haha, kau pikir kekuatanmu masih berpengaruh padaku? Mati kau. Aku sudah kebal. Kenapa tadi begitu sombong? Sekarang tak bisa bertarung lagi? Kalau tak ada level Xianren, seharusnya tak bisa pertahankan. Kekuatan darah murni. Berani kau. Tampaknya tebakanku benar. Asal putuskan naga. Kau tak hanya tak bisa pertahankan kekuatan darah murni, tapi juga akan mati gila latihan. Mulai sekarang, keluarga tersembunyi Dongfang tak akan ada lagi. Selesai. Siklus sebab akibat. Mulai sekarang, tak ada lagi keluarga tersembunyi Dongfang. Papa Xiao Chen, kami lapar. Aduh, anak baik. Siang ini papa kasih tambah paha ayam. Main sana. Hari ini giliran siapa masak buat anak-anak? Kamu yang malas. Setiap kali bilang baru giliran kamu. Kamu sebenarnya tidak pernah bekerja sama sekali. Jika kamu berani malas lagi hari ini, masih mau masuk ke kamar kita juga hari ini. Bekerja. Ini saya langsung kerja, langsung kerja. Jenner, Guru, kenapa kamu datang ke sini? kenapa? Kamu tidak senang melihatku? Tentu saja saya senang. Guru, kamu sangat tampan, sangat cantik. Sungguh luar biasa. Saya sangat mengagumi kamu sekali. Jangan banyak omong kosong. Saya datang hari ini karena ada masalah. Ini minta kamu tolong bantu. Guru, bicara saja apapun itu. Jika kamu suruh saya naik gunung api atau masuk lautan api, saya juga melakukannya. Begini, guru saya, dia menyuruh saya menyelesaikan tugas terakhir di dunia fana ini, yaitu punya anak. Guru, ini benar-benar tidak bisa dilakukan.